Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nur Syahrani, mahasiswa PG Prajabatan Universitas Mataram, akan menjelaskan tentang desain inovasi pembelajaran dan paradigma baru makna guru. Setelah mengikuti proses perkuliahan di pendidikan profesi guru, saya menerima beberapa pembelajaran bermakna. Yang pertama, saya belajar bagaimana menuntut peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zaman dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial kultural, memahami beragam karakteristik peserta didik, mengembangkan RPP atau modul ajar serta asesmen yang dapat mengakomodir segala kebutuhan yang beragam, belajar menyusun strategi dan asesmen pada pembelajaran paradigma baru, dan merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis budaya, terutama mengaitkan pembelajaran kimia dengan budaya di NTB. Dari hasil refleksi yang bermakna tersebut, saya memilih 2 mata kuliah yang sangat bermakna bagi saya. Yang pertama, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen efektif. Yang kedua, mata kuliah praktik pengalaman lapangan atau PPL. Pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen efektif, ada 2 hal penting yang sudah saya dapatkan. Yang pertama, saya mengerti hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum merancang dan menyusun perangkat pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, dapat menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Sedangkan pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan atau PPL ada 3 hal penting yang saya pelajari. Yang pertama, belajar mengidentifikasi dan mengenal berbagai karakteristik peserta didik, melakukan pengembangan diri dalam menyusun modul ajar dan asesmen, dan yang ketiga, pengembangan diri dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi atau menggunakan berbasis budaya. Berikut beberapa artefak pendukung. Pertama, saya pernah merancang pembelajaran paradigma baru. Nah, modul ajar pertama ini saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dengan materi ikatan kimia. Artefak pendukung yang kedua, saya pernah merancang pembelajaran yang terintegrasi budaya. Nah, pada terintegrasi budaya ini saya menggunakan materi struktur atom, yaitu menggunakan beberapa aksesoris atau pakaian adat yang sering digunakan oleh adat Lombok. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Di gambar pertama, proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu peserta didik mempresentasikan hasil produknya dalam bentuk infografis. Yang kedua itu pada materi struktur atom, mereka membuat mading tentang informasi-informasi pembelajaran tentang atom. Dan yang ketiga itu tentang alat peraga yang saya buat untuk mempermudah peserta didik belajar tentang konfigurasi elektron. Oke, dari hasil refleksi pembelajaran bermakna dan beberapa artefak pendukung, maka desain inovasi pembelajaran yang akan saya pilih yaitu merancang sebuah pembelajaran atau modul ajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, yaitu pembelajaran yang dapat terintegrasi dengan budaya. Dalam hal ini saya mencoba mengambil budaya Sasak atau budaya Lombok. Berikut seperti inilah inovasi pembelajaran yang telah saya desain. Nah, modul ajar kimia ini mengambil materi koloid dan budaya yang diangkat adalah tentang sayur ares. Dan nanti untuk asesmen formatifnya saya menggunakan budaya opak-opak. Proses pembelajaran ini atau modul ajar ini nanti menggunakan model pembelajaran discovery learning yang terintegrasi dengan pendekatan CRP, itu Culturally Responsive Teaching. Nah, budaya sayur ares ini nanti akan masuk pada tahap pembelajaran sintaks pertama yaitu stimulus. Jadi dia sebagai untuk menstimulus peserta didik untuk mengenal budayanya sambil dengan mengaitkan materi-materi koloid. Jadi ada beberapa yang melatar belakangi mengapa sih saya mau membuat inovasi pembelajaran seperti itu. Yang pertama, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana suatu pendidikan dapat terintegrasi dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Nah, kodrat alam berkaitan dengan tempat tinggal atau budaya sekitar seorang peserta didik. Sedangkan kodrat zaman anak adalah di mana kita mengenal atau meningkatkan keterampilan abad 21. Alasan yang kedua yaitu bagaimana
kita seorang guru dapat mengenalkan budaya dan meningkatkan rasa kecintaan peserta didik terhadap kearifan lokal daerahnya. Nah, dalam hal ini bisa meningkatkan profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan kebenekaan global, tidak hanya mengenal teknologi atau budaya-budaya luar, tetapi juga mengintegrasikan atau mengenal kearifan lokalnya sendiri. Alasan yang ketiga itu menjadikan pembelajaran bermakna dan kontekstual, yang mana yang sangat terkait dengan komunitas budaya sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menarik. Dari hasil desain inovasi pembelajaran tersebut ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Tentunya yang pertama melakukan observasi terhadap karakteristik peserta didik dari segi profil pelajar peserta didik, kemudian menganalisis karakteristik materi dan muatan budaya atau kearifan lokal yang dapat diintegrasikan pada mata pelajaran kimia. Yang ketiga, melakukan validasi terhadap perangkat yang telah dirancang, apakah sudah sesuai konteksnya atau konten yang digunakan. Selanjutnya, melaksanakan atau menerapkan perangkat yang telah dirancang dengan melihat bagaimana respon peserta didik nantinya. Kemudian selanjutnya, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian melakukan refleksi serta merencanakan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Setelah mempelajari mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, bagi saya yang bermakna itu guru tidak hanya mengajarkan atau mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, namun sebagai guru perlu mengenal karakteristik peserta didik. Guru juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Salah satunya dapat mengintegrasikan pembelajaran dengan budaya. Nah, dari hal-hal ini ada beberapa paradigma baru makna guru bagi saya. Yang pertama, guru itu bertugas sebagai fasilitator. Kemudian guru perlu mengenal karakteristik peserta didik sehingga nanti dapat mengakomodir keberagaman tersebut. Guru harus menciptakan inovasi pembelajaran, bukan hanya mengintegrasikan dengan budaya, tetapi guru juga bisa menggunakan teknologi. Guru membangun interaksi komunikasi yang nyaman. Guru juga bisa mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya. Guru juga harus mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksikan semua proses pembelajaran yang telah dilakukan. Guru perlu membuat rencana tindak lanjut di setiap proses pembelajaran, apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu diperbaiki. Guru tidak hanya melakukan pembelajaran di kelas, guru juga tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi proses yang lebih penting. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.